Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman level 5? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti PJJ pada hari ini dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini Bapak ingin mengajar tema 3 muatan pelajaran IPS tentang makna dan pentingnya keberagaman dalam masyarakat. Namun sebelum masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Berdoa mulai. Wahid, Isnin, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke materi. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah siswa dapat mengetahui aktivitas masyarakat dalam pembangunan sosial budaya dan manfaatnya. Yang kedua, siswa mampu mengetahui keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, keberagaman itu adalah mutlak. Kita diciptakan oleh Allah dengan bermacam-macam. Manusianya juga bermacam-macam, suku budayanya juga bermacam-macam. Hal tersebut sudah sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Bapak akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Surah Al-Hujurat ayat 13. Ini adalah dalil bahwasanya Allah menciptakan kita itu berbeda-beda, beda suku, beda ras, beda laki-laki maupun perempuan. Nah, apa sih keberagaman itu? Ada apa saja keberagaman yang ada di Indonesia? Yang pertama adalah keberagaman agama. Nah, kita lihat di sini persentase orang yang menganut agama di Indonesia. Ini berdasarkan sensus pada tahun 2010. Nah, di Indonesia persentase agama Islam adalah yang terbanyak. Yang kedua ada Kristen, yang ketiga ada Katolik, yang keempat ada Hindu. Nah, ini adalah agama-agama yang diakui di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Setiap warga negara berhak untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Keberagaman agama bukanlah sebuah perbedaan yang dapat menimbulkan perpecahan. Kita harus memaknai keberagaman agama dengan bijak. Contoh perwujudan sikap memaknai keberagaman agama antara lain menghormati orang yang sedang beribadah serta saling menghargai antar sesama umat beragama. Jadi teman-teman, walaupun kita beda agama dengan orang di luar Islam, kita harus menghargai
dan menjaga agar negara kita selalu kondusif. Agama itu bukan ajang untuk memecahkan bangsa. Nah, kita lihat ini adalah tempat-tempat ibadah yang ada di Indonesia. Ada masjid, ada gereja, kelenteng, pura, dan vihara. Nah, ini adalah keberagaman agama yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua ada keberagaman suku dan ras. Nah, keberagaman suku dan ras ini kita bisa lihat karakteristiknya. Biasanya kalau perbedaan karakteristik suku meliputi warna kulit. Ada yang kulitnya kuning, ada yang kuning langsat, ada yang kuning sawo matang, ada yang hitam gitu. Jadi itu perbedaan karakteristik suku. Yang kedua, bentuk rambut. Ada yang rambutnya lurus, ada yang ikal, macam-macam ya bentuk rambut ya. Terus selanjutnya ada postur tubuh. Ada yang tubuhnya panjang atau tinggi, ada yang pendek gitu. Nah, terus ada kebiasaan juga. Suku di sini salah satunya adalah suku Jawa dengan suku Kalimantan atau suku Dayak itu memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, kita lihat di gambar sini adalah jumlah pulau, terus suku bangsa dan bahasa daerah di Indonesia. Kita lihat suku yang ada di Indonesia berjumlah 1.340 suku ya, banyak sekali ya teman-teman ya. Nah, di perkenalan dulu di awal pas awal masuk ke JJ, kami bertiga para walas sudah memperkenalkan. Nah, salah satunya menebak suku mana, berasal dari suku mana. Nah, ada yang dari suku Madura, ada yang dari suku Sunda, maupun suku Jawa. Coba kalian ingat-ingat lagi siapa yang dari Madura, siapa yang dari Sunda, dan siapa yang dari Jawa. Itu baru contoh 3 suku saja ya. Padahal jumlah suku yang ada di Indonesia sangat banyak sekali. Nah, ini adalah keberagaman ras di Indonesia. Salah satu contohnya tadi adalah warna kulit, terus adat dan segala macamnya. Di sini yang ada di Indonesia, ras yang ada di Indonesia ada 5, umumnya ada 5, yaitu Malayan, terus Mongoloid, Melanesoid, Negroid, Kaukasoid gitu. Bisa kalian lihat perbedaannya dari keadaan warna kulit maupun dari tinggi badannya. Yang ketiga adalah keberagaman budaya. Setiap suku tadi yang jumlahnya ribuan itu pasti memiliki budaya yang berbeda dengan suku lainnya, sehingga budaya yang ada di Indonesia juga beragam. Jadi di sini ada 6 ya, ada adat istiadat, terus lagu daerah, baju daerah, tarian tradisional, musik tradisional, dan senjata tradisional. Jadi antara suku Sunda dengan suku Jawa itu pasti memiliki lagu daerah yang berbeda, terus baju daerah yang berbeda, senjata tradisional juga pasti berbeda. Nah, itu adalah keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, dengan keragaman tersebut, apa sikap penting yang harus kita tonjolkan dalam keberagaman tersebut? Pertama, menghargai orang yang sedang beribadah. Jadi tidak mengganggu ibadah agama lain atau agama yang berbeda dengan kita. Yang kedua, bermain dengan tanpa membedakan suku, agama, dan budaya. Jadi kalian tidak boleh membeda-bedakan karena dia suku Jawa nggak mau bermain gitu, maunya yang sesama suku. Jadi itu
hal yang tidak boleh. Yang ketiga, menghargai ciri fisik ras lain. Walaupun dia berbeda fisik dengan kita, dari rambutnya atau dari kulitnya, kita harus menghargai karena itu sama-sama ciptaan Allah. Yang keempat, menyaksikan pertunjukan budaya daerah lain. Kita harus tahu budaya daerah lain. Yang kelima, melestarikan budaya Indonesia. Tarian tradisional Indonesia harus kita pelajari karena jika tidak dipelajari maka akan hilang atau bisa jadi diaku oleh negara lain. 6. Mengenalkan budaya bangsa kepada warga asing. Jadi warga asing yang datang ke Indonesia, kita harus memperkenalkan budaya Indonesia kepada mereka. Yang ketujuh, mempelajari budaya daerah lain. Kita juga harus mempelajari budaya daerah lain. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi dengan keberagaman tersebut bukan berarti kita harus berbeda. Karena semboyan dari Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu Indonesia. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Tugasnya yaitu di file PDF yang akan Bapak share juga. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.